Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahaya dan pencegahan penyakit hepatitis. Kami dari kelompok A1 dengan 13 anggota. Yang pertama ada Nanang, yang kedua Nadia, yang ketiga Nila, kemudian Wafik, Diana, Oktavia Amanda, Debbie Sulisti, Anissa Nur, Ahmad Aldo, Afina, Neni, dan saya sendiri Karen Katrina, dan yang terakhir Asifa. Mengenai yang akan kami bahas, pertama akan dibawakan oleh Nanang. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi pertama. Sebelumnya tadi agak terlambat karena jaringan saya agak bermasalah. Di sini saya akan membawa materi tentang pengertian hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penyebab. Dikarenakan penyakit ini memiliki bermacam-macam jenis mulai dari hepatitis A, B, C, D, dan E, maka setiap jenis disebabkan oleh virus dan penyebab yang berbeda. Berikut penjelasannya. Hepatitis A. Penyakit jenis ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Infeksi virus ini biasanya menyebar melalui makanan atau air yang sudah terkontaminasi oleh feses dari orang yang menderita penyakit ini. Hal lain yang bisa menjadi penyebab penyakit ini adalah kontak darah, misalnya melakukan hubungan kontak seksual seperti berciuman dengan penderita penyakit ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hepatitis B, penyakit pada jenis ini hepatitis menular melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, cairan di vagina, jarum suntik yang sudah terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi, dan transfusi darah. Tidak hanya itu saja, ibu hamil yang positif penyakit ini juga dapat menularkan infeksi virus ini kepada bayinya. Selain itu, virus ini dapat ditularkan melalui jarum tato, tindik, pisau cukur, dan sikat gigi jika terkontaminasi dengan penderita. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Hepatitis C, penyakit pada jenis yang satu ini umumnya disebabkan oleh virus hepatitis C. Selain itu, hepatitis menular lewat darah, biasanya melalui suntikan transfusi darah dan kontak seksual. Para pengguna narkoba juga sangat rentan terhadap virus yang satu ini. Penyebabnya, mereka menggunakan jarum suntik secara bersamaan yang sudah terkontaminasi dengan penderita penyakit ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Hepatitis D. Penyakit jenis ini disebabkan oleh virus hepatitis D dan dapat menular melalui darah yang terinfeksi. Biasanya jarang orang yang terkena jenis yang satu ini, karena biasanya hanya dapat muncul secara bersamaan dengan orang yang terinfeksi hepatitis B. Namun, virus jenis ini paling umum ditularkan dari ibu ke anak selama proses kelahiran dan persalinan. Selain itu, resiko lebih tinggi juga pada orang yang terkena yang kebal virus HBV, pengguna suntik narkoba, dan orang yang melakukan kontak seksual yang tidak aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hepatitis E, penyakit ini dapat disebabkan oleh virus hepatitis E. Penyebarannya melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus ini. Jenis ini biasanya banyak ditemukan di daerah dengan sanitasi yang buruk akibat dari konsumsi air yang terkontaminasi dengan feses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selain disebabkan oleh virus, hepatitis juga dapat disebabkan oleh beberapa hal kondisi seperti berikut. Yang pertama, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan bisa menyebabkan peradangan pada hati atau hepatitis yang dapat menimbulkan kerusakan permanen pada sel-sel hati sehingga fungsi akan terganggu. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi gagal hati dan sirosis. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Obat-obatan tertentu. Penggunaan obat-obatan melebihi dosis dan paparan racun juga dapat menyebabkan peradangan pada hati. Kondisi ini disebut toksik hepatitis. Penyakit autoimun. Pada hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, sistem imun tubuh secara keliru menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan peradangan dan kerusakan sel. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pemeriksaan dokter akan menanyakan keluhan dan riwayat kesehatan pasien dan keluarga. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mencari perubahan pada kulit dan bagian putih mata atau sklera, serta melakukan penekanan di area perut pasien untuk mendeteksi pembesaran hati dan nyeri. Tekan pada perut sisi kanan atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Udah. Selanjutnya, untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa 1. Tes fungsi hati untuk memeriksa kinerja hati dan mengetahui jika ada masalah pada organ tersebut. Kedua, tes antibodi virus hepatitis untuk menentukan keberadaan antibodi yang spesifik untuk virus HAV, HBV, dan HCV, serta menentukan apakah hepatitis bersifat akut atau kronis. Ketiga, pemindaian dengan USG perut untuk mendeteksi kelainan pada organ hati seperti kerusakan hati, pembesaran hati, atau tumor hati, serta untuk mendeteksi kelainan pada kandung empedu. Keempat, biopsi hati untuk menentukan penyebab kerusakan di jaringan hati. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bahaya komplikasi hepatitis. Sebenarnya bahaya hepatitis A tidak separah hepatitis B dan hepatitis C karena tidak menyebabkan gangguan hati jangka panjang atau kronis dan jarang berakibat fatal. Namun hepatitis A dapat menyebabkan kerusakan hati akut yang cukup berbahaya dan dapat menyebabkan kematian, terutama pada orang yang sudah pernah mengidap penyakit hati sebelum terkena hepatitis A dan pada pengidap manula. Selain itu, pada sebagian kasus, hepatitis A bisa kambuh lagi. Penderita hepatitis B kronis beresiko menimbulkan sirosis, kanker hati, dan gagal hati. Meski jarang terjadi, infeksi hepatitis Meski jarang terjadi, infeksi hepatitis B akut juga dapat menyebabkan komplikasi berupa hepatitis B multiman dan dapat mengancam nyawa. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Bahaya komplikasi hepatitis. Sebenarnya bahaya hepatitis A tidak separah hepatitis B. Maaf ya, saya ulang. Bahaya
Mekanisme penyebaran. HAV melalui konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi dan melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. HBF terpapar dari darah, air mani, dan cairan tubuh lainnya dari pasien hepatitis B. HBF dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke bayi yang saat kelahiran. Penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan produk darah yang terkontaminasi HBF. Penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi HBF. HCV melalui transfusi darah yang terkontaminasi HCV, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi selama prosedur medis dan melalui penggunaan jarum suntik bersama HDV dari ibu ke anak selama kelahiran dan persalinan. Selain itu juga melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya. HEV melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Upaya dan ajakan pencegahan penyebaran hepatitis. Yang pertama, terapkan kebiasaan mencuci tangan. Biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta saat pulang dari beraktivitas. Terapkan kebiasaan ini kepada seluruh anggota keluarga di rumah. Mencuci tangan dapat membantu menghilangkan kotoran yang mengandung virus hepatitis A dan E, serta menempel pada tangan. Yang kedua, perhatikan konsumsi makan dan minuman. Kebiasaan mencuci tangan yang benar saja belum cukup. Anda perlu memperhatikan kebiasaan makanan serta minuman yang dikonsumsi. Sebisa mungkin hindari makanan mentah karena memiliki resiko tinggi menyebarkan virus hepatitis. Yang ketiga, segera lakukan vaksinisasi. Penularan virus hepatitis A dan B dapat dicegah dengan melakukan vaksinisasi. Bila terdapat orang yang menderita hepatitis di rumah, maka sebaiknya Anda dan keluarga segera divaksin untuk mengurangi resiko tertular virus hepatitis. Yang keempat, kenakan pelindung tubuh. Apabila Anda ingin melakukan bersih-bersih atau membereskan sesuatu di rumah yang memiliki kemungkinan terkontaminasi cairan tubuh oleh penderita hepatitis, maka Anda disarankan menggunakan pelindung tubuh seperti sarung tangan dan masker. Benda-benda di rumah yang berpotensi terkontaminasi antara lain popok, spray, dan perlengkapan tidur serta perlengkapan kamar mandi. Yang kelima, hindari berbagi barang pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Semua materi yang sudah terangkum sumbernya adalah dari sebagai berikut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.